Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah. Poin yang ke-144, berkata Al-Imam Al-Barbahari, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hurairah wa Anas ibn Malik wa Usaidah min al-Khudair radhiyallahu anhum fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Kata beliau, apabila engkau melihat atau mendapatkan seseorang dia mencintai sahabat Abu Hurairah, dia juga mencintai sahabat Anas bin Malik dan juga sahabat Usaid bin Khudair, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang sahibu sunnah, pengikut sunnah atau ahlus sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyuba wa ibn Aun wa Yunus ibn Ubaid wa Abdullah ibn Idris al-Audi wa Sya'biyya wa Malik ibn Mighwal wa Yazid ibn Zurai' wa Mu'adz ibn Mu'adzin wa Wahab bin Jarir wa Hammad ibn Salamah wa Hammad ibn Zaid wa Malik ibn Anas wal Auza'i wa Zaidah ibn Qudamah fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau seandainya juga engkau melihat seseorang dia mencintai ulama-ulama yang tadi kita sebutkan, maka ketahuilah bahwasanya dia sahibu sunnah, adalah pengikut sunnah atau seorang ahlu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula, apabila engkau melihat seseorang yuhibbu, yang mana dia mencintai Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, wal Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad bin Nasr wa zakarahum bi khairin, mereka mencintai orang-orang tersebut dan menyebut mereka itu adalah orang-orang yang baik. Wa qala bi qaulihim, dan dia juga mengambil pendapat ulama-ulama tersebut. Fa'lam annahu sahibu sunnatin, maka ketahuilah orang ini adalah sahibu sunnah, pengikut sunnah atau ahli sunnah. Baik, sampai di situ perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada poin ini Al-Imam Al-Barbahari ingin menunjukkan kepada kita bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap para ulama yang tadi diantaranya kita sebutkan. Ya, karena sikap seseorang kepada ulama-ulama tersebut
maka itu menjadi gambaran dia ini sebagai ahli sunnah atau bukan ahli sunnah. Karena sebagai ahli sunnah, maka sikap dia kepada ulama ahli sunnah sebagaimana sikap dia kepada orang-orang yang memang harus dimuliakan, orang-orang yang harus dicintai, orang-orang yang harus diberikan penghormatan kepadanya. Tapi kalau seandainya sikap dia kepada ulama-ulama ahli sunnah ini bermasalah, menantang, bertolak belakang, atau bahkan menfitnah, atau juga mengkafirkan, atau yang lain, maka itu sudah menjadi indikasi bahwasanya dia ini bermasalah dari segi manhaj. Apalagi terhadap ulama-ulama yang kita sebutkan tadi, dimulai dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, kalangan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya, maka sikap-sikap ini akan menjadi standar terhadap pribadi seseorang dalam beragama, dalam manhajnya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, adapun perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Abu Hurairah, apabila engkau melihat ada seseorang mencintai sahabat Abu Hurairah, sampai tadi disebutkan di antaranya Anas bin Malik, Usaid bin Hudair, semoga Allah meridhai mereka semua. Kata beliau, kalau seandainya, kata Al-Imam Al-Barbahari, engkau melihat orang-orang demikian mencintai mereka, kata Syekh, mahabbatu sahabah umuman wajibatun, mencintai para sahabat ini adalah merupakan sesuatu yang sifatnya umum dan merupakan kewajiban dalam agama Islam. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mencintai semua sahabat, berlepas dari kesalahan individu di antara mereka. Ya, tapi secara umum ahli sunnah wal jamaah mencintai semua sahabat tanpa terkecuali. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Pada kajian-kajian yang lalu, ahli sunnah wal jamaah kita jelaskan mencintai para sahabat dan juga mencintai ahlul bait. Wahiyya minal iman, kata Syekh, mencintai sahabat itu justru juga bagian daripada iman, bagian daripada nilai-nilai keimanan. Karena itu, kalau seandainya kita bicara tentang masalah iman, bagian daripada nilai iman itu mencintai seorang muslim dengan muslim yang lain, mencintai seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Karena kita diperintahkan untuk saling mencintai. Mencintai satu mukmin dengan mukmin yang lain itu perintah dalam Al-Quran. Apalagi kalau seandainya mukmin tersebut adalah kalangan sahabat, orang yang hidupnya dekat dengan Rasul. Jadi tidak syak lagi, tidak ragu, wahiyya minal iman, mencintai mereka sahabat adalah bagian daripada nilai-nilai keimanan. Bahkan mencintai sahabat itu adalah tanda cinta kita kepada Rasul. Melaknat para sahabat itu sama saja melaknat Rasul, karena sahabat itu hidup berdampingan dengan Nabi, hasil didikan Rasul, hasil tadribnya Rasul, ilmu itu disampaikan kepada mereka para sahabat. Jadi kalau menghina sahabat itu artinya menghina Rasul. Sama seperti kita berteman dengan seseorang yang sudah akrab, yang sudah dekat, ya. Jadi menghina teman itu akhirnya juga menghina kita. Atau suami istri, ya, menghina istri itu sama juga dengan menghina suami. Menghina suami ya kena kepada istrinya juga. Ya, begitulah persahabatan antara Nabi SAW dengan para sahabat beliau. Lakin hunaka afradun minas sahabah ta'ana fihim ahlul ahwa. Akan tetapi kita dapatkan di sana ada orang-orang yang melaknat sahabat dari sisi individunya. Ya, individu sahabat itu dilaknat satu persatu.
Dan ini adalah mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, atau orang-orang yang sudah menyimpang manhajnya, orang-orang yang sudah terbawa kepada kesesatan, pemahaman-pemahaman yang sesat. Ya. Contohnya siapa? Contohnya sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini paling banyak dihujani hujatan-hujatan. Paling banyak. Terutama orang-orang Syiah, orang-orang munafik. Itu sangat tidak senang dengan sahabat Abu Hurairah. Kenapa mereka tidak senang dengan sahabat Abu Hurairah? Karena sahabat Abu Hurairah itu rawil hadis, seorang perawi hadis, dan paling banyak hadisnya di antara para sahabat yang lain. Sekian banyak para sahabat, yang paling banyak hadisnya sahabat Abu Hurairah. Karena sahabat Abu Hurairah itu langsung mulazamah dengan Nabi selama 4 tahun. Ya, tidak ada yang mengganggu beliau karena beliau tinggalnya di masjid. Tinggal di Masjid Nabawi. Termasuk ahlu sufah, para sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal. Tinggalnya di mana? Di masjid. Dan selalu kebiasaan beliau bersama dengan Rasul. Kemana Rasul pergi, dia ada di situ. Di mana ada majelis Nabi, beliau ada di situ. Sehingga hadis beliau itu begitu banyak. Ya, satu-satunya sahabat yang paling banyak hadisnya. Ya, dan beliau terbina di atas keimanan. Beliau dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kalam-kalam syariat melewati beliau. Makanya beliau paling sangat dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Ya, bahkan orang-orang Syiah mengatakan Abu Hurairah ini adalah kafir. Sebagian mereka menfitnah Abu Hurairah keturunan Yahudi dan lain sebagainya. Ya, sama seperti antum difitnah. Ya, antek-antek Yahudi. Ya, antek-antek Yahudi. Kenal Yahudi pun Syiah, pun dan suah. Apalagi ngomong Yahudi. Ya, ada yang menfitnah dapat apa? Dapat dana dari Yahudi. Dapat dana ya dia. Apa Yahudi? Ini kan betul-betul dusta. Jelas-jelas dusta. 1 rupiah kita tidak pernah kenal. Ya, kita tidak pernah dapat. Ya, jangankan dari Yahudi, ya, dari kawan pun payah. Dari kaum muslimin pun payah. Apalagi dari Yahudi. Tak mari gitu ya. Ini kan jelas-jelas fitnah. Abu Hurairah itu pernah difitnah sebagai seorang yang punya keturunan sampai kepada Yahudi. Apa tujuannya? Menjauhkan kaum muslimin dari hadis. Karena nanti kalau sahabat Abu Hurairah sudah dianggap kafir, berarti hadisnya semuanya mardud, semuanya tertolak. Bagaimana hadis diriwayatkan oleh seorang yang kafir dan tidak bisa diterima rawi dari seorang yang kafir, tidak bisa diterima. Ya, konsekuensinya nanti banyaklah syariat-syariat itu terhapus. Ya, padahal paling banyak yang meriwayatkan hadis adalah sahabat Abu Hurairah. Alladzi rawa ahaditsa katsiratan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yughizuhum hifzi sunnah. Ya. Dan mereka musuh-musuh Islam, orang-orang munafik, mereka itu dibuat marah, seolah-olah dibuat marah oleh sahabat Abu Hurairah, karena beliaulah yang menjaga sunnah, beliaulah yang menegakkan sunnah, menyampaikan sunnah. Karena beliau banyak meriwayatkan hadis sunnah, maka beliau dibenci, sehingga beliau seolah-olah membuat benci orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Falidzalika abghadu Abu Hurairah bisababi inayatihi biriwayatin hadis. Karena itu, dengan sebab itulah mereka itu marah, mereka itu membenci sahabat Abu Hurairah dengan sebab tersebut, perhatian beliau yang sangat besar terhadap riwayat-riwayat hadis. Wa hifzihi ala ummati katsiran minal ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan hafalan sahabat Abu Hurairah
maka umat ini menjadi terjaga. Artinya umat ini menjadi faham tentang ilmu agama, menjadi sampai hadis Nabi kepada umat ini, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'abghaduhu min ajli dzalik, min ajli hada. Dengan sebab itulah mereka itu marah dan membenci sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian begitu juga Anas bin Malik. Kata Al-Imam Al-Barbahari, selain Abu Hurairah juga adalah Anas bin Malik. Siapa dia? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hidup bersama Nabi selama 10 tahun. Sebagian mengatakan 11 atau sampai 12 tahun hidup bersama Nabi, berkhidmat kepada Nabi, ya, menjadi pembantu Rasul. Wa Usaidu ibnu Khudair, beliau adalah seorang Ansar, sahabat Ansar. Fahum yubghaduna haula'i. Nah, mereka ini para sahabat dibenci oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang kafir. Kenapa? Li'annahum yanqimuna alaihim ba'dul asya'i allati ukhtussu biha minal fadaili duna ghairihim min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu dengki dengan mereka, ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang dikhususkan. Artinya orang-orang yang memiliki keistimewaan khusus, keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Keutamaan mereka begitu besar, ya, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub, apabila engkau mendapatkan ada seseorang yang mencintai Al-Imam Ayyub Ibnu Aun dan seterusnya, ada beberapa ulama di situ yang kita sebutkan tadi, ya, di antaranya juga Abdullah bin Idris Al-Audi, kemudian Asy-Sya'bi dan ulama-ulama yang lain. Kata Syekh Shalih Fauzan, ulama-ulama tersebut li'anna haula'i min ruwatis sunnah, mereka adalah ulama-ulama perawi hadis. Jadi mereka hidup setelah para sahabat, mungkin masuk dalam kategori tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, ya. Mereka ini adalah ulama-ulama muhaddisin wa min hufazil hadis, dan mereka ini adalah orang-orang yang menghafal hadis, para penghafal hadis, barisan-barisan ulama muhaddisin, penghafal hadis. Jadi mereka itu dikatakan hafizun atau hufaz, penghafal hadis. Dan orang itu dikatakan menghafal hadis kalau seandainya dia menghafalkan hadis begitu banyak, sampai ribuan ataupun puluhan ribu hadis bersama sanad-sanadnya dari awal sampai akhir. Perawinya masing-masing itu mereka hafal, ya, dengan hafalan-hafalan mereka yang Allah anugerahkan kepada mereka. Karena di zaman dahulu orang dikatakan hafal satu hadis itu tidak hanya matan, tapi juga perawi-perawinya dari awal sampai akhir itu juga dihafal, baru hafal satu hadis. Ya, kalau kita zaman sekarang ya hafal matan dah syukur, ya, dan itu pun banyak lupa. Banyak lupa, ya. Kita menghafal awal, kemudian menghafal bagian tengah, awalnya hilang, akhirnya kita hafal tengah dan awal hilang. Apalagi nak menghafal perawinya masing-masing dari awal sampai akhir. Tapi ulama-ulama di zaman dahulu, masya Allah, ya, karena mereka hidup di zaman yang memang keadaannya itu sesuai dengan zamannya, kekuatan mereka itu sesuai dengan zamannya. Di zaman itu tidak ada rekaman, tidak ada apalagi simpanan-simpanan di digital, di apa namanya, di kartu-kartu memori segala macam, tidak ada.
Jadi mereka hidup sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan zamannya. Jadi mereka mengandalkan hafalan. Mendengarkan hadis itu mengandalkan hafalan. Sedikit yang mereka tulis. Kadang-kadang pun mereka tulis di tempat-tempat tertentu yang terbatas, dari kayu atau ada kertas-kertas yang berasal dari kulit-kulit kayu atau dari batu atau dari daun atau media-media yang lain yang bisa digunakan. Ya, di situ mereka tulis, lalu mereka hafal. Setelah itu nanti mereka hapus, lalu nanti ditulis lagi. Ya, jadi kekuatan mereka dalam menghafal luar biasa. Nah, kita di zaman sekarang ya sesuai dengan keadaan. Karena kita ini pemalas, tahu malas ya. Lalu Allah berikan kita media ini, ya, upah malas, ya, upah malas, lemah, malas. Lalu Allah siapkan apa? Media. Tapi itu pun buat kita makin malas. Ya, makin lemah, menghafal makin lemah. Udah ada pun lemah nak kita baca. Ya enggak? Dah ada di HP, dah ada di rumah, buku bertumpuk, tapi enggak pernah kita buka. Ya, dari pertama kita beli enggak pernah kita buka. Masih bersampul bagus. Sayang bukanya. Nah, jadi kita dimanjakan oleh hal-hal demikian pada jamaah. Ditambah lagi semangat kita begitu kurang. Ya, kekuatan kita dalam membaca pun juga kurang. Baik. Jadi mereka para ulama-ulama tersebut, mereka adalah hufaz, para penghafal hadis. Wa ulamaul jarah wa ta'dil, dan mereka adalah ulama-ulama jarah wa ta'dil. Jadi ulama-ulama yang cakap, ulama-ulama yang ahlinya dalam menjarah, dalam menta'dil, dalam memberikan rekomendasi, dalam memberikan peringatan. Orang ini terpercaya atau tidak, orang ini thiqah ataupun tidak. Ya, yang mereka itu ahli. Tadi kita katakan mereka itu tidak hanya sekedar menghafal setiap rawi dari satu hadis, tapi rawi tersebut dia tahu siapa nama orang ini, asalnya dari mana, lahir di mana, wafat di mana, orang ini amanah ataupun tidak, siapa gurunya, kitabnya ada ataupun tidak, pun dihafalnya. Ya, dihafalnya. Bahkan dia menghafal juga murid-muridnya siapa, ini gurunya siapa, muridnya siapa, akidahnya bagaimana. Nah, itu pun juga mereka hafal. Maka muncullah ilmu yang disebut dengan jarah wa ta'dil. Ya. Kemudian mereka itu para ulama, falladhi yubghidu a'malahum at-tayyibata wa huwa hifzuhum li sunnah. Karena itu mereka para ulama-ulama tersebut dibenci dari amalan-amalan mereka yang baik tersebut, karena mereka adalah orang-orang yang telah menghafal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memiliki perhatian yang sangat besar. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan selanjutnya, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbal wal Hajjaj bil Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa zakarahum bi khairin wa qala bi qaulihim fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau engkau seandainya juga melihat ada seseorang yang mencintai Ahmad bin Hanbal, Hajjaj bin Minhal, Ahmad bin Nasr, lalu dia menyebutkan tentang mereka dengan kebaikan, dan mereka juga dia mengambil perkataan-perkataan ulama tersebut, fa'lam annahu sahibu sunnah, maka ketahuilah orang ini adalah sahibu sunnah, pengikut sunnah. Kata Syekh Shalih Fauzan, haula'i humul a'immatul ladina imtuhinuna 'alal qawli bil khalqil Qur'an. Mereka ini ulama-ulama yang disebutkan tadi, Imam Ahmad, kemudian Hajjaj bin Minhal, kemudian Ahmad bin Nasr. Mereka itu adalah orang-orang yang diuji oleh Allah, diuji oleh Allah dengan akidah yang mereka hadapi di tengah-tengah kaum muslimin. Akidah yang menyimpang adalah
berkeyakinan Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi mereka ini ulama-ulama ahli sunnah yang hidup di tengah-tengah akidah-akidah yang menyimpang. Di antara akidah yang menyimpang waktu itu adalah keyakinan Al-Quran itu adalah makhluk. Itu ujian. Jadi para jamaah rahmati Allah, kalau kita sudah tahu tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, lalu kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang menyimpang, ya, hidup di tengah-tengah kita akidah Mu'tazilah, hidup di tengah-tengah kita akidah-akidah Asy'ariyah dan akidah-akidah yang lain, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ujian, dan kita harus tetap tegar di atas sunnah itu, mempelajarinya, mengkajinya, membahasnya, dan mendakwahkannya di tengah-tengah manusia. Sebagaimana ulama-ulama kita zaman dahulu pun juga demikian. Ya, jadi tidak semua masa yang mereka hadapi dari kaum muslimin hidupnya itu akidahnya akidah ahli sunnah, tapi banyak juga akidah-akidah yang menyimpang. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Imam Ahmad dan ulama-ulama yang masa itu diuji dengan akidah yang sesat ini, ya, kata Syekh, fa'abau ay yaqulu bihadza fi waqtil Ma'mun wal Mu'tasim wal Wasiq, yang mana mereka ulama-ulama tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, enggan untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah, laisa bimakhlukin, bukan makhluk. Ya, dan Al-Quran kalau dikatakan makhluk, ini akidah kufur, akidah sesat. Akidah sesat dan akidah yang menyimpang. Al-Quran itu adalah kalamullah, dan sebabnya kenapa Al-Quran tidak boleh dikatakan makhluk? Apa bahayanya Al-Quran itu dikatakan makhluk? Ya, sangat-sangat bahaya. Ya, sebagaimana makhluk itu kan bisa salah, bisa benar. Jadi Al-Quran itu kalau dikatakan makhluk, berarti konsekuensinya demikian. Al-Quran mungkin bisa dikatakan benar, mungkin juga bisa dikatakan salah, karena makhluk. Bahaya kan? Sehingga nanti kalau kita sampaikan Al-Quran kepada manusia, lalu dia meyakini Al-Quran adalah makhluk, ya, lalu nanti dia akan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk Allah, bisa benar, bisa salah. Atau yang kedua, konsekuensinya, namanya juga makhluk itu satu saat nanti akan punah, tidak ada yang kekal dan abadi. Sehingga nanti dia akan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, dan makhluk itu sifatnya adalah tidak abadi, jadi tidak relevan. Mungkin dulu diambil, sekarang tidak diambil lagi. Dulu mungkin diamalkan, sekarang tidak diamalkan lagi. Itu konsekuensi daripada makhluk. Ya, karena itu akidah Ahlussunnah mempertahankan akidah Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, laisa bimakhlukin. Kemudian para jamaah, lalu Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama-ulama yang lain itu diteror oleh pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dihukum, dipenjara, dicambuk dengan cambukan dan penjara yang diberikan kepada beliau dengan cambukan-cambukan yang keras. Ya, tapi beliau tetap mendakwahkan Al-Quran itu adalah kalamullah, laisa bimakhlukin. Itu tegar. Tapi lama kelamaan akhirnya akidah ini diterima. Akidah Ahlussunnah itu diterima. Akidah Ahlussunnah itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, dan akhirnya Imam Ahmad pun dibebaskan. Dan kaum muslimin hidup di atas akidah sunnah. Ya, dan itulah memang ajaran dan pelajaran bagi kita para jamaah. Memang harus bersabar. Berdakwah itu memang harus bersabar. Akan datang satu masa waktunya nanti yang mana akidah Ahlussunnah itu akan diterima oleh manusia, dan itu kita yakini. Ya, lalu mereka kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada akidah yang lurus. Walaupun ujiannya berat dan kita tidak tahu kapan, tapi harus kita yakin
Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji. Ya, kalau kita sering baca ayat firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi setiap ada hal-hal kesulitan, pasti nanti akan ada kemudahan. Kemudian kalau nanti ada juga kesulitan, maka juga pasti akan ada kemudahan. Ya, kata ulama tafsir bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan satu kesulitan tapi kemudahannya banyak. Ya. Usra, al-usra yang satu dengan al-usra yang kedua ini sama. Bersama, ditandai dengan alif lam yang sama. Kata ahli tafsir, al-usra kesulitannya itu cuma satu. Kemudian apa kata-kata yusra ini kata-kata yang tidak beralif lam, yang menunjukkan kemudahan itu lebih banyak daripada kesulitan. Ya, kemudahan itu akan lebih banyak daripada kesulitan. Bahkan satu kesulitan Allah berikan dua kemudahan. Ya, bahkan lebih daripada dua kemudahan untuk mendapatkan kemudahan tersebut. Jadi harus diyakini. Baik, para jamaah, kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan pada poin ini 144 menunjukkan bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah kepada ulama. Ya, salah satunya adalah mencintai mereka, menghormati dan memuliakan mereka, para ulama-ulama tersebut. Ya, dimuliakan dan mereka dicintai, dimulai dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai nanti akhir zaman ulama-ulama ahli sunnah dicintai. Karena salah satu di antara tanda ahli sunnah adalah mencintai ulama-ulama sunnah. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fat ayat 29, ruhama'u bainahum, kata Allah, mereka sesama muslim itu saling mencintai, saling kasih dan sayang. Apalagi kalau dia sebagai seorang alim, dia punya hak lebih dibandingkan dengan yang lain. Ya, tapi tentunya tidak berlebih-lebihan. Karena kalau sudah berlebih-lebihan nanti ini sesuatu yang bahaya, ghulu. Ya, karena kesyirikan itu terjadi dalam sejarah kehidupan manusia itu gara-gara ghulu dengan orang-orang saleh, berlebih-lebihan dengan para alim, para ulama. Ya, di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu kan awal munculnya kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Apa sebabnya itu? Karena ghulu dengan orang saleh, bukan karena dia cinta dengan syaitan, dengan hantu, dengan jin, tapi orang saleh itu yang dia hadapi, dia memberikan cinta, penghormatan itu berlebih-lebihan, ghulu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, la tazarunna alihatakum. Ya, mereka mengatakan jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tazarunna wadda wala su'a wala yakhutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan orang-orang yang bernama Wa'ad. Ya. Kemudian Yakhus, Ya'uq, Nasra. Ini tokoh-tokoh di zaman mereka, orang-orang yang dianggap soleh. Lalu mereka pun meninggal, mereka pun wafat. Lalu mereka jadikan gambar-gambar, mereka buat patung-patung orang-orang soleh tersebut. Asalnya bukan untuk disembah, tapi untuk mengenang jasa orang-orang soleh tersebut. Tapi mati generasi itu, muncul generasi yang lain. Ilmu sudah mulai dilupakan, setan datang. Ya, lalu setan menggoda mereka ini orang-orang saleh dekat dengan Allah. Kalian ini para pendosa, kalau kalian ingin minta kepada Allah, mintalah kepada orang-orang ini. Gambar-gambar dan patung-patung ini, kadang mereka itu dekat dengan Allah. Akhirnya mereka lakukan. Lama-lama lalu mereka nyembah kepada kepada patung-patung tersebut. Ya, itu asalnya ghulu, berlebih-lebihan dengan orang-orang saleh kepada ulama. Ya, lalu muncullah orang-orang Yahudi setelah itu.
juga mengikuti langkahnya mereka, gulu dengan orang saleh. Uzair, mereka gulu dengan Uzair, orang-orang Yahudi. Lalu mereka mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Ya, lalu menudukkan dia sebagai orang yang menjadi posisinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Lalu diikuti juga orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa bin Maryam adalah anak Allah. Lalu mereka jadikan dia sebagai Tuhan. Diikuti Yahudi, Nasrani, diikuti. Dan ikhwan, di antara umat ini ada yang mengikutinya. Ada yang mengikuti kebiasaan kaum Nabi Nuh, Yahudi, Nasrani, diikuti. Ya, akhirnya mengkultuskan orang-orang saleh. Dibuat gambar, dilukis, dibuat patung. Kalau dia mati, kuburannya dikeramatkan. Ini kan akibat dari hulu. Makanya kata ulama, sebab terbesar terjadinya kesyirikan itu, pertama karena hulu dengan orang saleh, yang kedua karena kuburan. Apalagi kalau yang dikuburkan ini orang saleh, dah makin parah. Ya, tapi di antara dua sebab ini yang paling besar yang menyebabkan kesyirikan itu adalah hal kuburan. Ya, kalau orang-orang saleh gambarnya, patungnya itu terbatas, hanya kadang-kadang hanya satu tempat saja. Tapi kalau kuburan di mana-mana ditemukan. Bahkan bukan kuburan orang soleh pun dikeramatkan. Entah itu kuburan siapa. Bahkan ada kuburan yang ceritanya ahli maksiat. Ahli maksiat pun juga dikeramatkan kuburannya. Ya, walaupun kita tidak tahu cerita itu benar atau salah. Ya, kan ada kisah tuh. Ya, kisah dua beradik yang katanya berzina, kakak dan abang berzina, lalu dibunuh oleh orang tuanya. Ya, lalu dikubur, lalu kuburannya itu dikeramatkan orang. Ya, padahal dia berzina. Ya kita berlepas cerita itu benar atau enggak. Ya, tapi kalau seandainya itu benar, itu sudah kelewatan. Kalau di zaman dahulu kuburan orang saleh yang mereka datangi, ya ini kuburan ahli maksiat. Ya, syukur-syukur mereka tidak datang ke kuburan yang ada palangnya, minta-minta gitu ya. Ya, na'udzubillah. Itu sebab terbesar. Karena kuburan itu entah bagaimana, dalam hati kita manusia itu agak lain dibandingkan dengan yang lain. Kadang-kadang timbul rasa takut, kekhawatiran dalam hati terhadap kuburan. Itu yang membuat orang itu mudah jatuh dalam kesyirikan dari segi kuburan, dari hal kuburan. Jadi daya tarik kuburan itu luar biasa. Ya, dan setan jadikan itu sebagai senjata dia untuk membawa manusia kepada kesyirikan. Kuburan. Nah, pada zaman yang dirahmati Allah, makanya semuanya disebabkan karena berlebihan. Allah berfirman, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Jangan berlebihan, termasuk kepada orang-orang saleh. Menghormatinya, mencintainya, memuliakannya, tidak boleh berlebihan. Apalagi mendudukkan dia sebagai seperti tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Ya, apalagi sekarang kan lagi heboh-heboh tuh kan. Nah, kritikan-kritikan ya terhadap ya seseorang ataupun tokoh ataupun satu lembaga pendidikan dan seterusnya. Ya. Jadi ikhwan para jamaah, jadi hulu ini sangat berbahaya dan Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan alim-alimnya, orang-orang yang rajin ibadah itu sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah firmankan ini realita, kenyataan. Jadi memang ada di umat ini yang menjadikan orang alim, orang ahli ibadah, orang saleh arbabam min dunillah, sesuatu yang dituhankan selain daripada Allah. Ada enggak? Ada. Dan Allah tidak akan berfirman terhadap sesuatu yang tidak terjadi. Ya. Yang tidak ada realitanya, enggak. Allah firmankan sesuatu yang betul-betul terjadi.
yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang akan bakal terjadi. Nah, silakan azan dulu. Allahumma Allah berillah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-salatu ala Muhammadin was-salatu wassalamu. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, silakan kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan dari hal yang kita bahas. Ya, silakan kalau ada. Ya, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya. Sering kita lihat dan dengar ada orang yang mengaku bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Bagaimana penjelasan tentang orang seperti ini, Ustaz? Mohon penjelasannya, syukran. Pertama, para jamaah, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita kepada akidah yang lurus. Akidah yang bukan akidah khayalan, mimpi, bohong, dusta, mengarang-ngarang. Akidah kita Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang berpegang teguh dengan keduanya itu dalam hal akidah, itulah orang yang selamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang dengan dua perkara itu kalian tidak bakal sesat. Kitabullahi wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Jadi sudah cukup, itu jaminan. Yang melenceng dari keduanya itu dia pasti sesat.
ya, melenceng dari akidah ini pasti sesat. Dan kita hanya dicukupkan dengan dua hal tersebut. Dalam perkara agama ini tidak boleh kita tambah ini tambah itu segala macam, apalagi berdasarkan cerita, dongeng, khurafat, tahayul, ya, khayalan dan lain sebagainya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, maka kita jaga dan kita pelihara akidah ini, kita pelihara betul-betul. Lalu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan kita minta kepada Allah supaya kita diwafatkan dalam keadaan lurus akidahnya dan istiqamah di atas kebaikan dan kesalehan. Ya, karena kalau tidak, ini contohnya seperti ini. Kasus-kasus seperti ini sudah dari dulu sudah diperingatkan oleh ulama. Itu tidak hanya sekarang. Dari dulu sudah diperingatkan oleh para ulama-ulama kita. Orang-orang seperti ini muncul karena dari dulu pun dah ada. Ya, dari dulu pun sudah ada. Ada seorang ulama namanya As-Sakhawi. As-Sakhawi ini seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Ya, di zaman beliau pernah ditanya tentang orang-orang yang demikian, mengaku ketemu Nabi dalam keadaan sadar, jumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Ini kan aneh. Kenapa aneh? Satu, ya, kalau seandainya dia ngaku bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, berarti antum sahabat dong, sahabat Nabi. Sehingga nanti banyak sahabat Nabi. Ya, ini sahabat, ini sahabat. Ya, dan ini satu sisi meninggikan dia, satu sisi menghina Rasul, menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu sisi seolah-olah dia adalah orang yang istimewa. Ya, mungkin dia tidak mau disebut sahabat dan tidak ngaku sahabat, tapi dengan pengakuan seperti itu secara langsung aku adalah orang yang istimewa. Antum tidak ketemu Nabi dalam keadaan terjaga, sekarang padahal beliau sudah wafat, aku ketemu. Nah, berarti kan sudah menundukkan dirinya, itu hebat, orang yang punya keistimewaan tersendiri. Dan itu adalah kelakuan menghina Rasul. Dan kita sebagai umat Rasul harus membenci perlakuan hal-hal yang demikian. Ya, bagaimana tidak dikatakan itu menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam diklaim datang ke majelisnya, datang ke tempatnya, semudah itu. Ya, semudah itu untuk didatangi. Ya, lalu dia mengaku ya ketemu dan ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang tertipu dengan ini. Ya, bahkan orang-orang yang dulu mungkin agak baik akidahnya, karena sudah bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, udah lama-lama ngaku wali juga. Pengakuan wali itu tidak pernah diakui oleh ulama manapun. Setiap ulama itu mengatakan dirinya adalah dhaif, pendosa, dan banyak keburukan-keburukan. Itu ketawaduan mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengaku aku adalah wali Allah, ataupun aku adalah orang yang tinggi, orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah tidak beres. Ya, Al-Imam As-Sakhawi itu mengatakan, tidak pernah sampai kepada kami dari kalangan sahabat yang punya kasus macam gitu. Tidak pernah. Sahabat itu jumlahnya ribuan. Tidak hanya puluhan ribuan, bahkan puluhan ribu. Tidak ada satupun sahabat yang ngaku semenjak Nabi wafat, aku pernah didatangi oleh Nabi dan aku jumpa dengan Nabi. Tidak ada satupun. Termasuk sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tiba-tiba orang di zaman sekarang ngaku ketemu dengan Nabi. Hebat ini dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Siapa betulnya dia itu? Abu Bakar lewat, Umar lewat, Utsman lewat, Ali lewat, 10 sahabat yang dijamin surga lewat semua. Dia jumpa. Stres, orang ini stres, tidak benar, kurang waras. Ya, kurang waras. Dan ijma ulama ini merupakan penghinaan, keburukan. Kita lihat ikhwan, ya, Fatimah radhiyallahu taala anha. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam
wafat, beliau dirundung derita, artinya dirundung kesedihan. Dirundung kesedihan yang luar biasa. Bagaimana bapak tercinta wafat, ya, dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dirindukan oleh semua sahabat, dan dikatakan 6 bulan semenjak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah itu terus dirundung oleh kesedihan, dan sampai beliau wafat, meninggal dunia dalam keadaan kesedihan tersebut, ya. Dan rumah beliau Fatimah dengan makam Nabi itu dekat, sangat-sangat dekat. Tapi satu kali pun tidak pernah Nabi itu mendatangi Fatimah, ya, lalu ketemu, ngobrol. Padahal rumahnya dekat, anak Nabi lagi. Ini siapa nih? Ya, cucuk Nabi bukan? Kalaupun ngaku cucuk Nabi, entah benar entah salah. Ya, tahu-tahu jumpa dengan Nabi, didatangi oleh Nabi. Ini kan pokoknya tidak masuk akal lah, sesuatu yang ditolak, ya, dan sesuatu yang ditolak. Karena itu para ulama kita menantang, kalau seandainya Nabi betul-betul datang, tanyakan, mudah bagi kita, ini hadis sahih kah, dhaif kah? Bisa kita tanyakan kepada Nabi, benarkah Nabi mengatakan seperti ini? Bereslah agama kita. Yang jelas ini fitnah dan banyak orang-orang yang tertipu, ya. Jadi ikhwan para jamaah yang dirahmati Allah, dan ini biasa dilakukan ataupun diikuti oleh orang-orang sufi, orang-orang yang akidah mereka di atas khurafat, tahayul, dan berbagai macam hal-hal yang lain, yang menambah-nambah dan mengurang-urang ataupun mengotak-atik dalam agama ini. Dan ini kedustaan, dan jelas-jelas sebuah kedustaan. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Kalau bukan karena rahmat Allah, hidayah Allah, ya mungkin kita tidak seperti ini, ya. Bagaimana sikap kita yang benar kepada orang yang saleh agar tidak hulu, ya, mencintai dia, menghormati dia sewajarnya saja. Karena mencintai, menghormati orang saleh itu kewajiban. Apalagi kalau dia adalah guru kita, adab itu harus kita jaga, kita doakan kebaikan untuknya, ya. Kepada Nabi pun kita tidak boleh hulu dan berlebihan. Kata Nabi SAW, la tadruni kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kau berlebihan kepada diriku sebagaimana berlebihannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam, ya. Karena itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi doakan mereka dengan kebaikan, hormati dan cintai mereka, dan dudukkan mereka sebagaimana kedudukannya dan tidak melampaui batas, ya. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini para jamaah yang dapat kita bahas, dan mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pada poin akan datang insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang